Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjut ke pertemuan kedua dari hukum penjumlahan probabilitas dan rumus Bayes. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai hukum penjumlahan probabilitas, di mana penjumlahan probabilitas ini adalah dasar dari rumus Bayes, dan kali ini kita akan membahas tentang rumus Bayes-nya itu sendiri. Oke, Pak Bayes, nah ini adalah Thomas Bayes ya. Jadi kita perlu belajar sejarahnya untuk bisa membuat sesuatu itu lebih berkesan ya. Jadi kita kalau belajar sesuatu, kita usahakan apa yang kita pelajari itu berkesan. Kenapa? Biar kita tuh lebih mudah nyantolnya, lebih mudah pahamnya. Kalau kita bisa memberikan suatu kesan yang ini satu kesan yang mendalam pada sesuatu, itu akan lebih lama tersimpan dalam kepala kita daripada kalau kita lempeng-lempeng aja belajar, jadi nanti kita nggak lupa-lupa. Nanti kalau kita tahu sejarahnya, ini akan lebih berkesan. Jadi Pak Bayes ini adalah ini ya seorang statistik ya, ahli statistik dari Inggris. Dia itu termasuk dalam ini perkumpulan gereja Presbyterian, salah satu denominasi dalam gereja Protestan di Inggris ya. Nah, lucunya itu Pak Bayes ini melakukan suatu eksperimen. Jadi dia duduk di atas kursi, kemudian ada meja kotak, itu mejanya besar kotak, kemudian dia minta tolong orang untuk melemparkan bola dari dari jauh ke bawah meja tersebut. Bola pertama, kemudian dia ngecek bola pertama di mana, posisinya di situ, kemudian orang itu disuruh untuk melempar bola lagi. Nah, itu setiap melempar, orang yang diminta tolongnya sama Pak Bayes ini diminta untuk memberitahu di mana posisi bola yang dilempar itu dibandingkan dengan bola pertama yang dilempar tadi. Nah, itu ada kayak nanti kalau umpama ada di bawah, ada di sebelah kanannya bilang kanan, sebelah kirinya bilang kiri, depannya depan, belakang. Nah, dari situ Pak Bayes bisa mengetahui bahwa dengan semakin banyak data yang dia terima, itu dia akan semakin mengetahui di mana posisi bola pertama yang dia lempar tadi. Ini pura-puranya dia tidak tahu bola pertama di mana, tapi kemudian diupdate dicocokkan, ternyata dia bisa mengetahui bahwa dia bisa mengetahui posisi bola yang pertama tadi dengan menggunakan data dari bola-bola yang sudah dilempar setelahnya. Nah, ini kemudian beliau meninggal, Pak Bayes ini meninggal, kemudian tidak tidak sebenarnya Pak Bayes ini tidak mengeluarkan tidak mengeluarkan satu paper ya, tidak mengeluarkan satu jurnal yang memberitakan, mempublikasikan tentang penelitiannya ini. Nah, ini baru ditemukan sama Richard Price setelah beberapa tahun beliau meninggal, disuruh sama gerejanya untuk melihat apakah ada paper-paper yang bisa dipublikasikan lagi. Ini Pak Bayes ini sebenarnya publikasinya ya tentang hal-hal yang bersifat teologis ya, dan ternyata setelah ditemukan dalam lemarinya ada penelitian ini. Nah, yang lucunya yang ini publikasi ini adalah yang menemukan, yaitu Pak Richard Price, tapi yang banyak ngulik matematikanya itu adalah Pak Laplace. Nanti mungkin Anda akan, kalau belajar sinyal dan sistem, itu akan kenal dengan Pak Laplace. Jadi nanti Anda kalau belajar kendali pasti tidak akan jauh-jauh dari Pak Laplace. Nah, yang banyak mengerjakan sisi matematikanya itu adalah dari Pak Laplace sendiri. Tapi yang mendapatkan yang publikasi atas nama Richard Price, tapi yang mendapatkan nama ini untuk rumusnya ini adalah Pak Bayes. Jadi ini cukup bersejarah juga. Oke, kita masuk ke ininya. Jadi gunanya apa sih rumus Bayes ini? Jadi rumus Bayes ini untuk mencari probabilitas bersyarat ya, tapi ke arah sebaliknya. Jadi umpama kita sudah sudah mencari A karena peristiwa B sub J-nya ini sama dengan 1, 2, dan seterusnya, yang seperti kita pelajari sebelumnya pada probabilitas bersyarat, penjumlahan probabilitas. Nah, sekarang kita balik. Ini probabilitas dari B sub J itu karena A itu berapa. Nah, ini untuk mencari arah sebaliknya. Nah, penurunan rumusnya ini cukup gampang ya ternyata. Nah, ini kalau Anda masih ingat awalnya bagaimana. Jadi
Kalau Anda ingat, ini probabilitas bersyarat. Probabilitas A karena B sub J itu sama dengan probabilitas A dan B sub J dibagi dengan probabilitas B sub J. Sebagaimana Anda lihat, ini yang di belakangnya adalah B sub J karena dia karena yang pembentuknya adalah B sub J. Kemudian kalau probabilitas B sub J karena A, berarti pembentuknya adalah probabilitas A ya, berarti otomatis di sini adalah yang probabilitas A. Dan di sini yang di atas ini seharusnya adalah probabilitas A dan B sub J. Tapi ini kan bisa kita tukar kan. A dan B sub J itu kan sama dengan B sub J dan A. Nah ini karena ini ada sama, maka kita bisa menuliskan seperti ini kan. Probabilitas A dan B sub J itu sama dengan probabilitas A dan B sub J. Mungkin biar kita lihat bisa mengetahui bedanya, tak ganti dulu ini biar ketahuan bentuknya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini saya perbaiki ya. Ini jadi B sub J dan A itu saya samakan dengan yang di sebelah sini. Tapi sebenarnya kan kita bisa tukar ya. A dan B itu kan sama dengan B dan A kan. Jadi dia bukan sesuatu yang tergantung. Jadi kalau yang seperti ini kan berarti B terjadi karena A. Tapi kalau A dan B ini kan adalah setara. Jadi sebenarnya kita bisa tukar B sub J itu dan A ini bisa kita tukar. Maka kita bisa masukkan di sini, kita naikkan ini, kita naikkan ke sana, maka menjadi yang ini ya. Ini kita naikkan ke sini akan menjadi seperti ini. Berarti peristiwa A terjadi karena B sub J itu dikalikan dengan peristiwa B sub J. Kemudian kita naikkan yang di sini juga, probabilitas A karena B sub J karena A dikalikan dengan probabilitas A. Ini akan menjadi seperti ini. Sehingga kalau kita rubah, oh ini tertukar posisinya ya. Bentar, saya perbaiki biar nanti Anda tidak bingung. Oke, sudah saya perbaiki jadi biar Anda tidak bingung. Nah, di sini kan yang di sini PB sub J dan A sama dengan PA dan B sub J, karena dua hal ini kan bisa Anda tukar-tukar ya posisinya, tapi isinya kan beda. Nah, di sini kalau yang B sub J dan A ini isinya adalah yang ini, probabilitas dari peristiwa B sub J karena A terjadi dikalikan dengan probabilitas A. Kemudian di sini probabilitas A dan B sub J ini adalah probabilitas A, probabilitas A karena B sub J dikalikan dengan probabilitas B sub J. Dan dari sini kita turunkan saja probabilitas PA-nya yang hijau ini kita turunkan ke bawah. Ya, jadi yang di sini birunya. Jadi yang kita carikan yang ini ya, yang biru ini. Probabilitas B sub J karena A, jadi kebalikan. Nah, ini ada polanya yaitu probabilitas A terjadi karena B sub J dikalikan probabilitas B sub J dibagi dengan probabilitas A. Nah, probabilitas A ini apa isinya? Nah, probabilitas A ini yang nanti akan biasanya kita cari dari komplemennya ya. Dari komplemen-komplemennya nanti bisa terjadi. Nah, kalau kita ingat dari probabilitas bersyarat sendiri, kita tahu bahwa peristiwa A yang terjadi karena B sub J, kalau kita lihat di slide sebelumnya ini kan B sub K ya, tapi ini jadi B sub J, sebenarnya sama saja. Nah, ini probabilitas A ini, ujungnya ini, itu adalah penjumlahan dari P, probabilitas dari A karena B sub J dikalikan P dengan probabilitas B sub J, kemudian untuk nilai J sama dengan 1 dan seterusnya aja. Ini penjumlahan sesuai dengan hukum penjumlahan probabilitas yang kita pelajari sebelumnya. Sehingga nilai PA ini kita masukkan ke dalam sini. Ini akan menjadi seperti ini. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan rumus dari base-nya, yaitu suatu probabilitas B sub J karena A itu sama dengan probabilitas A karena B sub J dikalikan probabilitas B sub J dan probabilitas A, di mana probabilitas A ini adalah ini, sesuai dengan hukum penjumlahan probabilitas. Ya, kita masuk ke dalam contoh ya. Ini contohnya, ini akan keluar sesuatu yang lucu sebenarnya, counterintuitif, tapi ini akan menjadi menarik. Oke, kita lanjutkan dengan contoh satu kasus ini tentang poligraf ya. Poligraf itu adalah alat untuk mendeteksi tanda-tanda fisiologis dari perilaku berbohong. Jadi bukan untuk pendeteksi kebohongan sebenarnya, tapi mendeteksi tanda-tanda fisiologisnya.
Nah, ini kita adakan eksperimen, bukan kita ya, ini ada satu eksperimen. Alat ini diujikan ke penduduk satu kota yang ini terkenal banyak yang tidak jujur, yaitu sekitar 25% dari penduduknya itu yang jujur, ya, yang tidak jujur itu ya sisanya yaitu 75%. Nah, apabila perangkat poligraf ini punya akurasi 90% untuk mendeteksi bahwa yang bohong itu bohong ya. Jadi ini ya probabilitas LP ini keluaran dari poligraf, P-nya ini poligraf, L ini adalah lie. Kemudian kalau dia lie ya. Jadi probabilitas kalau dia berbohong, kalau terdeteksi berbohong di poligraf, kalau dia benar-benar bohong. Kemudian yang jujur adalah jujur itu adalah 90%. Jadi untuk probabilitas yang terbaca bohong itu adalah terbaca di poligraf bohong kalau dia berbohong, dan jujur kalau dia terbaca jujur kalau dia jujur itu adalah sebesar 90% dari alat poligraf tersebut. Nah, yang menjadi pertanyaan itu adalah berapa persen itu poligraf menunjukkan indikasi kebohongan dan ternyata orang itu benar-benar berbohong. Jadi dibalik ya. Jadi kalau poligrafnya itu mengeluarkan tanda-tanda kebohongan, berapa persen kalau orang itu benar-benar berbohong. Jadi dibalik, kalau yang sebelumnya yang diketahui adalah akurasi dari orang berbohong, di poligrafnya terbaca 90%, berbohong atau tidak berbohong ya. Kemudian kita punya datanya, penduduknya itu kebanyakan tuh 75%-nya pembohong, kemudian 25%-nya berkata jujur. Nah, ini kita masukkan ke dalam rumus base. Rumus base-nya ini. Jadi kita ingin mencari kalau terbaca dari poligrafnya itu berbohong, maka yang probabilitas untuk yang terbacanya probabilitas untuk dia benar-benar berbohong itu berapa. Nah, ini masukkan rumusnya, ini yang ini dari PLP karena L ini adalah 90% ya. Kemudian PL-nya itu adalah persentase dari orang-orang persentase dari orang yang berbohong ini adalah sekitar 75%. Kemudian kita punya di bawahnya, nah ini yang kita cari ini, yaitu probabilitas dari terbacanya di poligraf itu sebagai berbohong. Nah, itu nanti kalau di poligraf itu kan terbacanya dia sebagai berbohong itu ada dua kemungkinan kan ya. Kalau dia benar-benar berbohong, atau dia berbicara jujur tapi sialnya dia terbaca sebagai berbohong. Nah, ini kalau yang ini, jadi kita punya probabilitas kalau dia berbicara jujur tapi terbaca berbohong ini kita masukkan sebagai semestanya. Jadi alat ini kalau bekerja dengan baik sama bekerja dengan tidak baik, dan ini akan menghasilkan keluaran dari alat tersebut atau poligraf tersebut. Nah, sedangkan untuk data yang kita punya untuk menjawab soal ini kita punya probabilitas dari orang berbohong kan 1 minus PT. Jadi ini ada orang yang berbicara jujur, maka ini adalah orang yang berbohong tadi. Tentu saja kita tadi sudah sebut kalau yang 25% yang jujur, maka sisanya 75%-nya adalah orang yang berbohong semua. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau kita masukkan semua nilainya. Jadi yang agak panjang mungkin kita mencari ininya ya, probabilitas dari keluaran berbohong dari alat poligraf ini kita masukkan. LPL ini adalah yang tadi 90% dikalikan dengan jumlah orang yang pembohong 0,75, kemudian keluaran dari ini yang salah ya, pasti yang error ya. Yang error tadi berarti kalau akurasinya 90%, maka yang error berarti 100% dikurangi dengan 90%, yaitu 10% atau 0,1. Kemudian kita kalikan dengan jumlah orang-orang yang berbicara dengan jujur, berarti 0,1 kali 0,25, kita tambahkan ini kan totalnya sama dengan 0,7 ya. Kemudian kita gunakan ini untuk yang rumus yang sebelumnya yang tadi. Nah, ini rumusnya yang tadi kan, yang kita carikan yang ini sudah ketemu, yaitu sebesar 0,7, kita masukkan ke sini. Maka kita bisa mencari probabilitas dari ketika poligraf menunjukkan berbohong, maka orang itu benar-benar berbohong adalah sebesar 96%, atau di sini tepatnya 0,9642 ya.
96%. Nah, ini akan menjadi menarik kalau yang kita uji itu berada di berada di orang-orang yang banyak jujurnya. Oh ya, ini masih belum sih, nanti dulu. Ini kita bicara mengenai false positif dulu ya. Nah, ini berarti akurasinya adalah 96%. Nah, apa artinya dari 96% ini? Nah, ini dari 96% ini kita bisa memperkenalkan apa yang disebut sebagai false positif. Jadi false positif ya sebenarnya ini adalah definisinya adalah sebuah kebenaran yang salah diklasifikasikan sebagai kebohongan. Itu disebut sebagai false positif ya. Tadi kita punya datanya yang berbicara jujur itu 0,25, yang berbohong 0,75. Kemudian kita punya ini tadi probabilitas dari alat ini dari orang berbohong kemudian terbaca berbohong di poligraf, kemudian orang bicara jujur kemudian terbaca jujur di poligraf itu adalah sebesar 0,9 atau 90% ya, sesuai dengan akurasinya tadi. Kemudian kita hitung tadi bagaimana kalau poligraf itu mengeluarkan indikasi bahwa orang itu berbohong, apakah orang itu benar-benar berbohong. Kita tadi hitung dengan menggunakan base, kita dapatkan 96%. Nah, apa artinya ini? Ini ada jadi artinya kemungkinan dari seseorang benar-benar berbohong adalah sebesar 96% dari deteksi alat tersebut ya. Jadi alat tersebut itu akan mengeluarkan apakah orang itu benar-benar berbohong. Dari deteksi alat itu adalah 96%. Nah, ini bisa kita pecah ya. Umpama kita punya populasi sebesar 100.000 orang, 75%-nya itu adalah berarti yang pembohong tadi jumlahnya 75.000, kemudian yang jujur berarti 25.000. Kita gunakan akurasi bawaan tadi yang ini yang 0,9 90%. Kita kalikan 67.500 itu terdeteksi berbohong. Sedangkan sisanya pasti 10%-nya ya. 7.500 terdeteksi jujur. Jadi orang berbohong terdeteksi berbohong itu hanya 67.500. Sedangkan yang berbohong tapi tidak terdeteksi itu besarnya adalah 7.500. Nah, ini 25%-nya. Sedangkan dari sisi orang-orang yang jujur ya, 25% orang jujur, berarti 90%-nya itu terdeteksi jujur. Jadi alatnya benar mendeteksi mereka itu jujur. Nah, sialnya 10% ini adalah misclassified, atau mereka itu salah diklasifikasikan karena poligrafnya tadi akurasinya hanya 90%, maka ada 2.500 orang yang terdeteksi berbohong. Ya, jadi angka inilah yang disebut sebagai false positif. Nah, false positif ini harus kita bandingkan dengan apa? Kita tidak bisa membandingkan dengan orang yang berkata jujur semuanya, tapi kita harus membandingkan dengan semua data yang dianggap sebagai basis dari false positif ini. Kalau kebetulan di kasus ini basis dari false positif ini adalah orang yang terdeteksi berbohong. Nah, kita bagi saja, jadi 2.500 ditambah 67.500, maka jumlahnya ada sekitar 70.000. 2.500 bagi 70.000 kita dapatkan 4%. Nah, ini yang lebih mudahnya kita lihat dari sini, dari base ini kan. Jadi kita akurasinya adalah 96%, kemudian sisanya pasti 4%. Nah, ini adalah false positifnya. Jadi kemungkinan data Anda itu salah, diartikan salah oleh poligrafnya itu adalah 4%. Nah, dari base ini ada yang menarik lagi. Ini kita masih melihat bahwa yang tidak jujur ya yang banyak ya, yang pembohongnya yang banyak. Nah, poligraf ini kan untuk mendeteksi bahwa orang itu berkata tidak jujur. Nah, kalau masyarakatnya yang jujur itu lebih banyak, itu bagaimana? Ini akan ada hal yang lucu lagi. Nah, kalau kita lihat di sini, ini sekarang dibalik ya. Jadi orang jujurnya 80%, orang pembohongnya 20%. Nah, kalau kita lihat ya, akurasinya sama, kemudian ada perubahan pada sisi base-nya. Jadi untuk orang yang berbohong terdeteksi benar-benar berbohong dari alat poligraf tersebut menunjukkan kalau orang itu berbohong, dan orang itu ternyata benar-benar berbohong. Itu kalau kita hitung lagi, yang berubah adalah di sini ya. Jadi untuk yang PL-nya berubah, yang tadi 0,75 ini jadi 0,2, kemudian 0,75 jadi 0,2, kemudian yang awalnya ini 0,25 ini jadi 0,8, dan hasilnya adalah menjadi sekitar 69%. Nah, jadi kemungkinan dari seseorang benar-benar berbohong dari deteksi poligraf ini adalah sebesar 69%. Akurasinya jadi malah turun. Ya, jadi kalau banyak orang jujur, kemudian ini seolah-olah
hasil ini menunjukkan kalau banyak orang jujur, kemudian poligraf itu digunakan, itu akurasinya turun. Jadi di sini kita naikkan, jadi yang berbicara jujur 80%, yang bohong 20%, ini malah turun 69%. Kita bandingkan dengan yang sebelumnya itu sekitar 96%. Ini sekarang turun 27%. Nah, ini kalau untuk yang 100.000 kita gunakan tadi, dan dari sini dengan menggunakan metode yang sama, ini jadi 8.000 per dibagi dengan dirasiokan dengan 18.000 tambah 80.000, dan ini akan menjadi 31%. False positifnya menjadi semakin banyak, 30% dari yang sebelumnya hanya 4%. Jadi persepsi inilah yang harus bisa dianalisa lebih lanjut dengan menggunakan teorema Bayes ini, dengan menggunakan rumus Bayes ini, sehingga tidak jadi untuk analisanya kita tidak bisa menggunakan patokan 90% dan 10% saja, tapi kita harus melihat dari kedua sisi, yaitu pada sisi yang kebetulan di sini adalah peristiwanya yang A, yang B1, dan B2-nya di sini B1-nya adalah yang pembohong, dan kemudian B2-nya adalah yang bicara jujur. Nah, ini akan mempengaruhi dari akurasi dari alat poligraf tersebut. Jadi kalau secara intuitif kita bisa paham ya, kita kalau semakin banyak yang jujur, maka poligraf itu akan semakin banyak yang terdeteksi salah kan. Nah, terdeteksi salah ini maka akan tentu saja akan naik dari false positifnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada ini ya, saya sarankan Anda bisa lihat ini link YouTube ini ya. Jadi judulnya Bayesian Trap, ini Mas Derek Muller ya, jadi orang Kanada, ini bagus sekali. Jadi ini bisa memberikan point of view yang ternyata sangat 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 mind blowing untuk Bayesian ini, Bayesian. Jadi dia menjambarkan bagaimana kita seharusnya menggunakan Bayesian. Jadi ada beberapa prequel tentang kuliah ini juga saya ambil dari kata-katanya Mas Derek Muller ini. Silahkan dicek YouTube-nya ini yang tentang Bayesian Trap, Veritasium channelnya. Oke, ini ada yang lucu lagi dari Bayes ini. Jadi kalau umpama ya, kita suatu hari divonis tidak enak badan, kemudian Anda sudah nggak enak banget, Anda ke rumah sakit. Setelah dites sama dokternya, ternyata dokter ini mendeteksi bahwa Anda ini terkena penyakit yang hanya menyerang 0,1% dari populasi seluruh dunia contohnya. Tapi Anda bertanya kepada dokter ini alat ini seakurat apa sih, Dok? Nah, dokternya menjawab, kalau alat ini akurasinya adalah 99%, itu akan mendeteksi bahwa orang itu terkena penyakit, dan hanya salah 1% ke orang-orang yang tidak punya penyakit. Nah, kalau Anda secara ini ya, dasarnya belum menggunakan perspektif Bayesian, Anda akan melihat, oh ini pasti saya pasti benar-benar sakit gitu. Jadi 99% pasti saya benar-benar sakit. Nah, tapi kita harus tahu kalau secara Bayesian itu berapa persen Anda seharusnya yakin kalau Anda terkena penyakit tersebut setelah dilakukan tes, itu akan kita review lagi dari sudut pandang Bayesian. Nah, ini perhitungannya ya. Jadi Bayesian ini sebenarnya secara umum ada dari dari penjelasannya Mas Derek Muller ini ada hipotesis ya. Secara umum kita bisa menggunakan hipotesis. Nah, dalam kasus ini kita kan hipotesisnya adalah kita terjangkit penyakit. Kemudian ada event, dalam kasus ini adalah Anda terdeteksi positif dari tesnya. Jadi Anda dites kena positif, itu eventnya. Maka kita punya event bahwa kalau dokternya tadi bilang kalau Anda kena penyakit kemudian terdeteksi positif, itu kemungkinannya adalah ini adalah hasil akurasi alatnya adalah sebesar 99%. Maka sedangkan probabilitas Anda terkena penyakit itu dibandingkan populasi seluruh dunia adalah sebesar 0,001 atau sekitar 0,1%. Nah, ini berarti kalau orang yang tidak terkena penyakit ini pasti H komplemennya ya. H komplemennya berarti 1 dikurangi 0,001 atau sekitar
0,999. Nah, dari sini kalau kita hitung maka suatu event yang muncul dari tes ini tadi, terdeteksi positif dari tes itu kan muncul ada 2 event ya. Kalau benar, kalau orang sakit terdeteksi sakit, kemudian kalau orang yang tidak sakit terdeteksi orang yang sakit terdeteksi positif, sama orang yang tidak sakit tapi terdeteksi positif. Jadi alat ini eventnya ada 2 ya ini. Jadi probabilitas E-nya ini, kemudian kita hitung probabilitas E-nya, itu kita dapatkan sekitar 0,01098. Maka kalau kita bandingkan, maka probabilitas dari ketika alat itu mendeteksi Anda positif, kemudian Anda benar-benar sakit, itu adalah, kalau kita hitung dengan menggunakan rumus Bayes, itu adalah sekitar 9%. Ya, Anda tinggal masukkan ini nilainya, PE-nya dari sini, PEH-nya dari sini, PH-nya dari sini. Nah, setelah dihitung Anda dapatkan sekitar 9%. Ternyata kecil sekali ya. Loh, terus yang 99% ini dari mana, Pak? Nah, tidak masuk akal kan? Mari kita perjelas dengan grafik berikut ini. Jadi sebenarnya 1%, taruhlah kita punya populasi 1000 orang ya. Nah, kalau kita umpama di populasinya 1000 orang, maka kalau 1% Anda ada di 1 orang ini. Kalau Anda terkena penyakit itu ya benar-benar terkena penyakit itu. Kemudian yang lainnya itu adalah 999 orang. 999 orang ini 1%-nya itu salah deteksi. Karena tadi kan sudah dibilang sama dokternya, dia akan mendeteksi untuk orang yang tidak terkena penyakitnya itu adalah sebesar 1%. Berarti taruhlah kita punya 999 orang ini, ada 1%-nya yang salah tes atau false positif. Jadi kita punya 10 orang. Nah, 10 orang ini kalau ditambahkan dengan Anda yang benar-benar terkena penyakit tersebut, itu berarti ada 11 orang. Nah, 11 orang berarti kalau Anda bagi, sebenarnya Anda membagi itu 9% itu adalah berasal dari ada gangguan, ada iklan sedikit. Nah, ini jadi berarti Anda itu adalah 1 orang dari keseluruhan ini. Jadi Anda sendiri ditambah dengan 10 orang yang false positif tadi, ada 11 jadi total 11 ya. Jadi Anda itu adalah 1 dibandingkan 11, maka Anda adalah 9%. Jadi pembandingnya adalah bukan dari keseluruhan populasi itu sendiri, tapi dari orang-orang yang terkena false positif kemudian dibandingkan dengan Anda yang juga dalam kasus ini kalau Anda benar-benar terkena penyakit. Jadi 1 dibanding 11, maka ada 9%. Nah, ini ada yang apa namanya? Ada yang ini jadi apa? Jadi base ini yang seperti saya sebelumnya apa namanya kemukakan bahwa base itu tidak untuk digunakan sekali saja, tapi Anda harus menggunakan secara berulang kali. Nah, ini kemudian taruh ya tadi Anda tidak percayalah dari hasil dokter tersebut. Anda cuma dapat 9% kan? Nah, daripada saya kan cuma 9%, akhirnya Anda datang ke dokter kedua. Nah, dokter kedua ini akan menggunakan alat yang sama untuk Anda. Jadi 99% untuk yang benar-benar terkena, kemudian 1% untuk yang tidak terkena. Maka sekarang seberapa yakin Anda dengan hasil dari alat tersebut? Apakah alat itu nanti kalau mendeteksi positif Anda benar-benar positif ya? Sama dengan sebelumnya, cuma di sini Anda menemui dokter kedua. Hasilnya seperti apa? Nah, ini yang harus Anda perhatikan. Hipotesis ini yang awalnya kita ambil dari populasi yang 0,001% itu tadi, kita harus rubah dengan update kita dari hasil tes sebelumnya. Nah, itu kan berarti Anda dibandingkan dengan 11 orang itu tadi kan, termasuk Anda. Berarti Anda update lagi 9%, kita masukkan ke dalam ini. Kita masukkan ke dalam PH ini. Jadi probabilitas Anda terkena penyakit itu adalah 9%, maka yang tidak terkena penyakit maka adalah 91%. Nah, dari sini kalau Anda update nilai-nilainya, maka dengan menggunakan perhitungan Bayesian lagi, jadi kalau Anda terdeteksi positif terus Anda benar-benar terkena penyakit, itu kalau Anda update di sini, maka ada perubahan. Yang awalnya tadi adalah hanya 9%, ternyata di sini
Anda sudah mendapatkan hasil sebesar 91%. Jadi kalau secara intuitif kan masuk akal ya. Jadi kalau Anda tidak percaya dengan dokter, hasilnya kecil, kemudian Anda tes lagi ternyata hasilnya sama, itu kan bukan kebetulan. Berarti Anda harus semakin yakin dengan hasil dari dokter tersebut. Jadi 90% artinya Anda benar-benar mendapat penyakit tersebut. Nah, ini adalah prinsipnya Bayesian ya. Jadi Bayesian ini gunanya adalah untuk mengupdate suatu keyakinan Anda, bukan keyakinan, berapa yakin Anda pada sesuatu. Nah, pada akhirnya kalau kita bicara tentang uh, diri kita sendiri, berarti sebenarnya kalau kita tiap hari kan kita menemui sesuatu yang tidak meyakinkan, tapi kalau kita terus menemui hal itu secara terus-menerus, maka kita akan yakin bahwa hal itu meyakinkan. Contohnya kalau kita awalnya tidak pernah keluar, tidak pernah melihat matahari contohnya ya. Kemudian Anda keluar terus melihat matahari muncul dari barat, muncul dari timur ke barat gitu kan. Anda yakin, Anda untuk pertama kali kan pasti tidak yakin, ini benar dari timur ke barat, apakah besok nanti utara ke selatan atau besok dari barat ke timur. Nah, terus kemudian Anda besok melihat ternyata timur ke barat lagi, besoknya lagi Anda lihat timur ke barat, timur ke barat. Nah, itu akan membentuk belief system Anda kan. Jadi Bayesian ini sebenarnya berguna untuk membuat Anda semakin yakin. Jadi membuat semakin yakin pada suatu hipotesis Anda dari suatu event tertentu. Oke, saya rasa udah belum ya? Sebentar, saya cek dulu. Oke, ternyata sudah. Oke, saya rasa untuk perkuliahan kita kali ini saya akhiri dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.